Super Semar versi Jenderal Muhammad Yusuf dan debat panas pembubaran PKI dengan Presiden Soekarno. Surat perintah 11 Maret adalah titik awal kejatuhan Presiden Soekarno. Super Semar begitu biasa disingkat adalah perintah tertulis dari Presiden Soekarno pada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa Gerakan 30 September PKI pada tahun 1965. Saat itu rakyat menuntut Soekarno membubarkan PKI karena harga kebutuhan barang pokok terus naik. Pemerintah Orde Lama dinilai tak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Super Semar itulah yang dijadikan legitimasi oleh Jenderal Soeharto segera bergerak membubarkan PKI dalam waktu singkat. TNI Angkatan Darat yang dibantu unsur-unsur masyarakat anti komunis menghabisi kekuatan PKI yang tersisa kala itu. Pelan-pelan situasi berubah. Kekuasaan Soekarno makin meredup dan Jenderal Soeharto makin berkuasa. Puncaknya adalah ketika MPRS bersidang mengakhiri kekuasaan Soekarno yang dulu diangkat menjadi presiden seumur hidup. Namun hingga kini, naskah Super Semar asli tak pernah ditemukan. Siapa yang menyimpang tak diketahui. Ada 3 jenderal yang berangkat ke Istana Bogor tanggal 11 Maret 1966. Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Mayor Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Banyak versi soal penertiban Super Semar tersebut. Ada yang menyebut Presiden Soekarno ditodong pistol oleh para jenderal tersebut. Ada juga yang mengatakan Soekarno ditekan dan terpaksa menandatanganinya, bahkan menyebut Jenderal Yusuf berniat membawa senapan otomatis. Bagaimana sebenarnya peristiwa Super Semar itu? Sebelum kita melanjutkan, seyogia pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Bila tidak ingin ketinggalan info-info sejarah, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Jenderal Muhammad Yusuf membeberkan kejadian itu dengan cukup detail. Berikut kesaksian jenderal tersebut dalam buku biografi Jenderal Muhammad Yusuf Panglima Para Prajurit yang ditulis Atmaji Sumarjiko dan diterbitkan Kata Harsta, Pustaka tahun 2006. Pada tanggal 11 Maret 1966, Jenderal Muhammad Yusuf, Basuki Rahmat, dan Amir Mahmud sebelumnya menemui Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto yang sedang sakit di rumahnya. Mereka berdiskusi soal pemulihan keamanan dan ketertiban dan perlunya wewenang lebih besar bagi TNI Angkatan Darat untuk bergerak menguasai situasi saat itu. Soeharto menyetujui 3 jenderal itu menghadap ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Soekarno. Dia juga menyampaikan salam untuk Bapak Presiden Soekarno. Soeharto mengaku siap menjalankan tugas apabila kewenangan itu diserahkan kepadanya. Jenderal Yusuf membantah, mengusulkan untuk membawa brand senjata otomatis saat itu akan berangkat ke istana. Saya tahu aturan, bagaimana kalau menghadap presiden, kata Jenderal Yusuf. Dia menambahkan, jangankan menghadap presiden saat melakukan inspeksi ke daerah konflik pun dia tidak pernah membawa senjata. Yusuf mengaku memang punya brand, namun senjata itu disimpannya rapi di rumah, bukan untuk dibawa-bawa. Isu soal Soekarno ditodong pistol dan tak dipaksa menandatangani naskah Super Semar juga dia bantah. Lanjut, Jenderal Muhammad Yusuf mengaku ada perdebatan dengan Presiden Soekarno soal Partai Komunis Indonesia. Namun dia membantah, menekan Presiden. Menurutnya, perdebatan terjadi dengan beradu argumen dan logis.
Tiga jenderal ini membeberkan bukti-bukti keterlibatan PKI dalam peristiwa 30 September. Diakui, Jenderal Muhammad Yusuf bukanlah hal yang lazim mereka berdebat dengan presiden. Baru pertama hal tersebut terpaksa dilakukan untuk mendapat sikap yang jelas dari presiden soal PKI dan memulihkan keamanan dan ketertiban. Biasanya, kalau presiden bersikeras, kami para jenderal akan diam dan mengalah. Tapi kali ini tidak. Tegas Jenderal Muhammad Yusuf di hadapan Soekarno. Argumen Presiden Soekarno yang berhasil dipatahkan dalam soal keterlibatan PKI dalam gerakan 30 September PKI. Soekarno menilai PKI dan para pelaku G30S yang diculik para jenderal adalah dua hal yang harus dipisahkan. Namun Jenderal Muhammad Yusuf dan kawan-kawan meyakinkan presiden jika partai dan para pelaku adalah salah satu kesatuan gerak sehingga sama-sama bersalah. Kedua, Presiden Soekarno merasa wibawanya akan turun jika membuang unsur komunis dalam konsep nasionalis, agama dan komunis. Seperti yang diketahui, Soekarno lah yang mempopulerkan konsep Nasakom. Para jenderal itu meyakinkan TNI Angkatan Darat dan rakyat masih mendukung Presiden Soekarno. Justru saat ini rakyat tidak lagi percaya pada PKI. Sehingga jika presiden bersikap tegas pada PKI, malah akan mendapatkan dukungan dari rakyat, ucap Jenderal Yusuf. Akhirnya Soekarno pun menyetujui memberikan kewenangan pada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Ada di manakah Super Semar berada? Inilah misteri Super Semar yang menandai kelahiran Orde Baru, di mana naskah asli tersebut kini berada. Versi Jenderal Muhammad Yusuf, Komandan Cakradirawa, Brigadir Jenderal Subur mengetik surat ini dengan karbon. Rangkap 3 cara lama untuk mengandahkan surat dengan mesin ketik. Surat pertama diserahkan dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai naskah asli yang diserahkan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat kepada Jenderal Soeharto. Setelah diserahkan pada Soeharto, naskah itu tak pernah lagi terlihat hingga sekarang ini. Kopi kedua disebut disimpan oleh Brigadir Jenderal Subur, sementara kopi surat ketiga diambil oleh Jenderal Muhammad Yusuf. Baik kopi kedua dan kopi ketiga ini tak pernah ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Namun soal surat itu tak pernah disinggung-singgung oleh Jenderal Muhammad Yusuf. Sampai kematiannya pun dia tak pernah membahasnya. Kalau surat yang asli sudah dibawa Basuki Rahmat ke Soeharto, jadi jangan kau tanyakan lagi kepadaku, kata Jenderal Muhammad Yusuf. Alasan Jenderal Muhammad Yusuf berpuluh-puluh tahun tak pernah mau membicarakan soal Super Semar, termasuk kopian ketiga, adalah tak mau terlibat dalam perdebatan yang dianggapnya tidak berguna, tak jelas. Tak jelas juga apakah almarhum Jenderal Muhammad Yusuf masih menyimpan surat tersebut hingga akhir hayatnya atau tidak sama sekali. Semuanya masih misteri hingga sekarang ini. Nah, itulah tadi guys. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan, apa yang kami suguhkan dapat bermanfaat sebagai bahan wawasan sejarah untuk kita generasi-generasi penikmat kemerdekaan. Undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.